Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kecerdasan emosi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere yang berarti bergerakan jauh. Arti kata ini menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan mutlak dalam emosi. Beberapa tokoh menentukan tentang macam-macam emosi, diantaranya yaitu Descartes. Menurut Descartes, emosi terbagi atas discretes atau heart, benci, sorrow, sedih atau duka, wonder atau heran, love, cinta, dan joy, kegembiraan. Sedangkan Jeff Watson mengemukakan tiga macam emosi yaitu fear atau kekuatan, rage atau kemarahan, dan love, cinta. Istilah kecerdasan emosional yang pertama kali ditolerankan pada tahun 1990-an oleh dua orang psikolog yakni Peter Salovey dan Johnny Mayer. Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, keadaan psikologis dan biologis yang merupakan dorongan untuk berinteraksi atau bertindak karena adanya pengerekan baik dari dalam maupun dari luar individu. Yang selanjutnya, kemudian adapun faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosional terjadi pada masa anak-anak akan melengkap pada menetap secara permanen hingga dewasa, sehingga emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak kemudian hari. Yang kedua yaitu lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam suatu aktivitas bermain sebagai seorang di luar dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengembangan kecerdasan emosional dalam pembelajaran di kelas. Keluarga merupakan hal yang pertama kali diamati ketika anak berusia 5 tahun, dan sekali lagi diamati saat anak itu sudah mencapai usia 19 tahun oleh kedua orang tuanya. Orang tua dalam hal ini harus menjadi pelatih yang efektif bagi anak untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan emosional dalam beberapa proses. Yang pertama yaitu menyadari emosional anaknya, yang kedua mengakui emosi itu sebagai peluang untuk meningkatkan dan mengajar, yang ketiga mengandalkan dengan penuh empati dan menentukan perasaan anak tersebut, yang keempat yaitu menolong anaknya menentukan kata-kata untuk memberi nama emosi yang sedang dialaminya. Kemudian ada dua mengenal emosi, yaitu mengenali emosi diri. Keterampilan ini meliputi keterampilan untuk mengidentifikasi apakah sesungguhnya ada pergerakan setiap kali suatu emosi tertentu muncul dan pemikiran. Yang kedua yaitu melampiaskan emosi. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk memahami dampak dari emosi negatif terhadap diri Anda, sebagai contoh kegiatan untuk memperbaiki situasi ataupun memahami suatu pekerjaan yang membuat Anda mudah tertarik ataupun frustasi, sehingga justru yang merusak hubungan Anda dengan bawahan maupun atasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang terdapat berdasarkan pembahasan mengenai kecerdasan emosional. Kesimpulan yang dapat saya ambil yang itu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional: faktor lingkungan, keluarga, non-keluarga, fisik, faktor psikis, faktor psikologis, pelatihan ekonomis, dan pendidikan. Adapun langkah-langkah pelindungan kecerdasan emosional yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, diantaranya yaitu menyadari emosi anaknya, yang kedua mengakui itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar, yang ketiga
mendengarkan dengan penuh empati dan menemukan rasa kepada anak tersebut. Yang keempat yaitu menolong anaknya menentukan kata-kata untuk memberi nama emosi yang sedang dialaminya. Dan yang terakhir menentukan batas-batas sambil memantau anak memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.